Apalagi kalau lebih banyak lagi, dia ngajak 100 orang lagi, jadi 10 juta. Nah, baru itu bisa jadi modal usaha kecil. Nah, kita mau wakafkan yang 10 juta itu, bolehkah itu gabungan? Boleh. Karena nanti di lembaga wakaf itu akan dicatat, ini satu keluarga wakaf 10 juta atas nama berapa orang. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan remah rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, satu-satunya zat yang diibadahi, disembah dengan sebenar-benarnya, yang dengan bertauhid kepadanya lah kita diselamatkan dari azab api neraka dan dibukakan pintu surganya. Kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang Allah utuskan menyempurnakan tuntunan syariat agamanya, yang dengan mengikuti sunnah-sunnahnya kita dijamin diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari segala kesesatan dan penyimpangan. Dan dengan mencintai beliau, mencintai sunnah-sunnahnya, maka dijamin untuk dipersamakan dan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau, sebagaimana beliau mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat keluarga beliau, para sahabatnya yang setia kepada beliau di yaumil akhir nanti. Ikhwata iman rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, masih di bulan Ramadan yang penuh berkah, kita memiliki kesempatan untuk menambah nilai amal soleh kita selain dengan ibadah saumnya, ibadah sholatnya, maupun qiyamu Ramadannya. Kita juga bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan lain seperti bersedekah yang terbaik. Di antara sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diniatkan dalam bentuk berwakaf. Wakaf pada dasarnya adalah bagian dari sedekah. Hanya saja wakaf itu sedekah ditujukan untuk menyebarluaskan manfaat daripada yang disedekahkan, bukan dari benda yang disedekahkannya itu sendiri, sehingga memiliki nilai keberlangsungan, nilai keabadian dari sedekah tersebut, sehingga para fuqaha mendefinisikan yang disebut dengan wakaf adalah sedekah dalam bentuk yaitu tahbisul ain atau habsul ain, kemudian watasbilul manfaah. Bendanya, zat yang disedekahkannya dijaga, dirawat, sedangkan manfaatnya harus terus dialirkan. Maka sedekah jariah ini
sering dimaknakan oleh para ulama sebagai maksud daripada sodaqotun jariyatun. Jadi maksud sodakoh jariyah ini adalah wakaf, sodakoh dalam bentuk wakaf. Karena dia akan mengalirkan kemanfaatannya, otomatis mengalirkan pahala selama kemanfaatan itu berlangsung. Nah, apa bedanya sodakoh biasa dengan berwakaf? Umpamanya kita bersodakoh dalam bentuk benda. Kita sodakohkan umpamanya rumah kepada seseorang dari saudara kita, tetangga kita, fakir miskin. Maka orang yang menerima itu setelah mendapat sodakoh rumah tersebut, terserah dia. Mau dia jual, mau dia hibahkan lagi, atau nanti dia wariskan kepada keluarganya. Maka si pemberi sodakoh mendapat pahala dengan sodakohnya. Tapi kalau diakadkan dalam bentuk wakaf, maka dia wakafkan rumah itu kepada panti asuhan, kepada DKM masjid, kepada Jam'iyah Persatuan Islam, maka rumah yang diwakafkan itu berubah dari boleh dijual, boleh dihibahkan, boleh diwariskan, jadi la tuhabu wa la tuba'u wa la turasu. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Harus utuh rumah itu, kalau bisa terus diperbaiki. Tapi dia boleh mengambil manfaat dari rumah itu dengan cara digunakan anak yatim, digunakan para pelajar, para santri, digunakan asatizah, digunakan untuk majlis ilmu, atau disewakan dan sewanya disodakohkan kepada para pelajar penuntut ilmu fi sabilillah. Selain wakaf itu bisa dalam bentuk benda atau materi yang tidak bergerak, seperti tadi rumah, tanah, kebun, kolam, bangunan, dan sebagainya, maka wakaf juga bisa dalam bentuk uang tunai. Maka kalau kita bersodakoh biasa dengan uang tunai, kita kasih 100 fakir miskin, masing-masing 100.000 rupiah, berarti 10 juta rupiah. Lalu fakir miskin itu, anak yatim itu, sabillah itu, mereka menjajankan, membelikan uang yang 100.000, masing-masing mereka peroleh sodakoh, dipakai makan, minum, pakaian, itu hak mereka. Sudah selesai. Si pensodakoh mendapat pahala dari sodakoh tersebut. Tapi kalau seseorang akadkan dengan wakaf 10 juta itu, lalu dia titipkan menjadi wakaf di lembaga wakaf uang. Di lembaga wakaf uang. Lalu uang 10 juta itu dipegang oleh nadir, dijadikan modal usaha. Tidak boleh hilang uang 10 juta itu. Maka dengan modal wakaf tersebut 10 juta rupiah, lalu dia berdagang, dari hasil dagangnya itulah dia berikan hasilnya untuk anak-anak sekolah, untuk fakir miskin dapat makanan, dapat pakaian, untuk operasional masjid, untuk operasional sekolah, madrasah, pesantren. Maka uang yang 10 jutanya tetap utuh, hasil dari menggolangkan, memodalkan yang 10 juta itu akan bermanfaat untuk membantu kegiatan-kegiatan dakwah. Inilah perbedaan skema atau cara bersodakoh biasa dengan sodakoh wakaf. Maka dalam wakaf uang, wakaf tunai itu ada potensi yang sangat besar dan juga ada manfaat yang sangat besar. Bayangkan ikhwata iman sekalian, kalau kita berkumpul umpamanya 100 orang, yang masing-masing 100 orang itu mampu bersodakoh 1 juta. Uang 1 juta disodakohkan, yang satu ke fakir miskin, yang satu ke anak yatim, yang satu ke anak sekolah, yang satu ke masjid. Maka ketika digunakan sudah habis uang masing-masing 1 juta, yang 100 orang bersodakoh 1 juta, 100 juta itu habis.
digunakan untuk konsumtif. Tetapi kalau dirubah dengan skema wakaf, 100 juta itu, karena ada 100 orang bersodakoh, wakaf 1 juta, jadi 100 juta. Bisa dimodalkan usaha lebih besar. Lalu dari modal usaha itu, keuntungannya dibagikan kepada fakir miskin. Maka yang 100 juta dari 100 orang ini akan terus berkembang, bermanfaat secara berkesinambungan dan berkepanjangan selama yang 100 juta itu masih ada dan dikelola, diberdayakan. Inilah potensi yang besar. Andaikan ikhwata iman sekalian, kita ada 1 juta orang. Lalu kita berazam, bertekad. Masing-masing kita berwakaf 1 juta. Kita cicil wakaf itu upamanya dalam 1 bulan adalah 100.000. Berarti 10 bulan. Dalam 10 bulan seorang bisa berwakaf 1 juta. Kita punya teman sejuta orang pula untuk berwakaf. Berarti sudah ada 1 miliar. Sudah ada 1 miliar rupiah yang kalau tadi dibagikan masing-masing 1 juta. Itu orang tentu akan habis dalam sesaat. Tetapi ketika diskemakan dalam bentuk wakaf, maka itu menjadi potensi yang besar. Orang bisa memodali berbagai macam jenis usaha. Mungkin bisa 10 UMKM dimodalin masing-masing itu 100 juta. Lalu mereka berkembang usahanya. Hasil usahanya barulah dipakai. Maka sodakohnya tetap utuh, hasilnya itu berkembang. Inilah sebetulnya yang menjadi gagasan besar dari Jamiah Persatuan Islam mendirikan lembaga wakaf agar kita semua memanfaatkan potensi yang besar ini secara terorganisir lalu memberi manfaat lebih besar daripada sodakoh biasa. Saya kira ini inti besar daripada gagasan wakaf uang. Kita berharap perkembangan zaman saat ini yang semakin sulit lahan, apalagi di kota-kota, kita beralih dari wakaf tanah itu ke wakaf uang. Di satu wilayah kota, 1 meter saja itu bisa 20 juta, bahkan bisa 100 juta. Bagaimana orang akan wakaf dengan tanah saat ini? Kalau 1 meter saja di tengah kota itu udah 10 juta. Bagaimana biasa 100 meter? Maka dengan merubah skema wakaf sekarang, kita berwakaf dengan uang 1 juta rupiah, 2 juta rupiah. Dihimpun menjadi besar, lalu dijadikan modal usaha. Akan hiduplah ekonomi jamaah. Uang modal wakafnya tetap utuh, hasilnya terus berkembang. Semoga ikhwat iman sekalian, kita mampu memanfaatkan potensi, peluang, dan kedayagunaan wakaf ini sebagai salah satu cara kita mengembangkan dakwah Islamnya, Al-Quran dan Sunnah melalui permodalan wakaf uang atau wakaf tunai. Sebelum kita akhiri, saya memberi kesempatan kepada para pemirsa pendengar, barangkali dari pemaparan wakaf uang ini karena termasuk tema yang masih belum terbiasa di masyarakat, saya ingin memberi kesempatan para jamaah untuk memberikan pertanyaan sebelum kita akhiri. Kami persilahkan. Baik Ustadz, ada masuk pertanyaan ke redaksi. Yang pertama, Pak Ustadz, bolehkah kita wakaf uang atau wakaf produktif, tetapi wakaf tersebut berjangka 1-5 tahun? Iya. Setelah itu diambil kembali. Ya. Bagaimana Ustadz hukumnya? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang terkait dengan bolehkah kita wakaf uang atau wakaf benda produktif namun berjangka 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Upamanya kita punya sepeda motor ingin diwakafkan ke pesantren,
tapi kita wakafkannya hanya setahun. Kita punya uang 100 juta, 10 juta, 1 juta, ingin diwakafkan jadi modal warung kantin pesantren, tapi hanya setahun 2 tahun. Setelah itu dikembalikan lagi. Secara hukum syar'i maupun hukum perundang-undangan perwakapan itu dibolehkan kita wakaf tunai secara berjangka, yang disebut dengan wakaf mu'aqqad. Walaupun di kalangan para fuqaha ada yang menyebutnya bukan wakaf kalau berjangka seperti itu, karena kalau wakaf itu lepas mutlak diserahkan kepada Allah tanpa pernah diambil lagi. Tapi kalau wakafnya berjangka, perjanjiannya berjangka, wakaf muqayyad itu disebut manihah. Artinya dia mewakafkan manfaat dari benda atau dari uang itu dalam batas waktu tertentu. Namun secara substansi, secara esensial itu dibolehkan secara hukum. Baik disebutnya wakaf ataupun manihah. Kita punya uang 1 juta dititipkan ke lembaga wakaf untuk dimodalkan. Nanti setelah setahun mereka sudah mandiri dengan wakaf uang itu, dibalikan lagi modalnya. Itu insya Allah hukumnya dibolehkan. Berikutnya kalau ada lagi pertanyaan kami persilahkan. Baik Ustadz, yang berikutnya ada yang bertanya, ada yang ingin berwakaf uang, tetapi uang itu gabungan milik keluarga. Ya. Umpamanya 5 orang bersaudara mengumpulkan uang 1 juta. Ya. Terus ingin diwakafkan, boleh apa tidak Ustadz hukumnya? Ya, baik. Nah, pertanyaan kedua ini juga menarik. Kalau seorang umpamanya berwakaf sendirian, dia hanya 100.000, kan bisa dipakai modal apa 100.000 itu? Akhirnya dia ngajak teman-temannya berkumpul lah, umpamanya 10 orang, kan jadi 1 juta. Apalagi kalau lebih banyak lagi, dia ngajak 100 orang lagi, jadi 10 juta. Nah, baru itu bisa jadi modal usaha kecil. Nah, kita mau wakafkan yang 10 juta itu, bolehkah itu gabungan? Boleh. Karena nanti di lembaga wakaf itu akan dicatat, ini satu keluarga wakaf 10 juta atas nama berapa orang. Itu ada aktenya, ada sertifikatnya. Sama dengan akte ikrar wakaf ketika orang wakaf tanah, wakaf bangunan. Cuma ini dalam bentuk sertifikat wakaf tunai, wakaf uang. Nah, maka wakaf keluarga Sipulan sebesar 10 juta, terdiri dari A, B, C, D, nama-namanya, masing-masing wakaf 1 juta umpamanya. Nah, itu boleh. Bahkan itu yang diharapkan. Orang itu dengan sedikit tapi banyak yang bergabungnya menjadi besar. Daripada seorang sebesar apapun, kalau cuma seorang tidak akan bisa mengalahkan 1 juta orang. Begitu. Jadi itu justru yang diharapkan dalam wakaf uang atau wakaf produktif. Berikutnya kalau ada lagi dipersilahkan. Baik Ustadz, yang terakhir ini lebih spesifik Ustadz. Ya. Apakah Persis mempunyai lembaga wakaf uang? Ya. Nah, lalu bagaimana pengelolaannya dan bagaimana cara supaya dapat mendapatkan informasi tersebut? Baik, ya. Nah, terima kasih. Kita alhamdulillah sudah melaunching lembaga wakaf uang Persatuan Islam sejak tahun lalu. Jadi Jamiah Persatuan Islam sudah memiliki lembaga wakaf uang secara formal dan secara legal yang telah mendapat izin operasional dari Dirjen Wakaf Kementerian Agama dan juga telah mendapat izin daripada Badan Wakaf Indonesia. Dan para pengelolanya sudah mendapat sertifikat nadir wakaf uang. Nah, dalam melaksanakan wakaf uang ini di Jamiah Persatuan Islam, maka LWP, Lembaga Wakaf Persatuan Islam, yaitu wakaf uang, ini adalah membuka layanan online maupun offline. Bisa dicek di websitenya, yaitu tentang LWP. Silakan aja cek LWP, Lembaga Wakaf Persatuan Islam. Bisa melalui offline daftar, bisa melalui online. Dan cara pengelolaannya tentu mengikuti kaidah-kaidah syariah dalam aturan fikih Islam,
dan juga mengikuti keamanan regulasi berdasarkan Undang-Undang Wakaf di Indonesia, regulasi Badan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga keuangan penerima wakaf uang yang disebut dengan LKSPWU. Nah, ini jadi kita alhamdulillah sudah lumayan banyak para jamaah yang tergabung dalam komunitas wakaf uang. Maka saya menghimbau ikhwat iman sekalian yang berkeinginan agar sodakohnya itu adalah sodakotun jariyatun, ia bersodakoh tapi terus mengalir, sodakohnya satu kali tapi terus mengalir. Alangkah baiknya kalau kita gerakan melalui lembaga wakaf uang Persatuan Islam ini, itu gerakan wakaf uang atau wakaf tunai. Insya Allah potensi yang besar, manfaat yang besar ini bisa tercapai jika kita semuanya peduli dan semuanya terlibat di dalam program yang baik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberikan rizki oleh Allah Ta'ala untuk bisa bersama-sama menjadi bagian dari orang yang wakaf, sehingga kita termasuk orang-orang yang memiliki tabungan akhirat yang kekal abadi bagi bekal kita hidup di yaumil akhir nanti. Barakallahu fikum. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Roh Ramadan tantang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa kita semua.